Assalamualaikum sahabat sosiologi. Jumpa lagi bersama saya Indria Retna Mutiar. Masih semangat belajar sosiologi? Oke, kali ini kita akan belajar bentuk-bentuk perubahan sosial. Kita simak videonya yuk. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Evolusi terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Menurut Sukanto, evolusi merupakan perubahan yang terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Contohnya, kegiatan manusia dalam melakukan transaksi dari waktu ke waktu. Pada masa lalu, manusia menggunakan sistem barter untuk melakukan transaksi. Namun, saat ini kegiatan transaksi terus berkembang, dari mulai penggunaan uang logam, uang kertas, hingga transfer melalui ATM dan e-banking. Perubahan ini membutuhkan waktu lama, puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Yang kedua, perubahan cepat atau revolusi. Nah, berbeda dengan evolusi. Revolusi terjadi secara cepat. Namun, ukuran kecepatan revolusi bersifat relatif karena revolusi memakan waktu lama. Misalnya, revolusi industri di Inggris. Dalam revolusi industri, perubahan terjadi dari tahap produksi tanpa mesin menuju produksi menggunakan mesin. Meskipun revolusi industri memerlukan waktu lama, dampak yang muncul sangat besar. Akibatnya, revolusi industri ini mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat, seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan. Berdasarkan ukuran perubahannya. Yang pertama, perubahan kecil. Perubahan ini tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan seluruh masyarakat, sehingga disebut sebagai perubahan kecil. Contohnya, perubahan model pakaian dan model rambut. Perubahan model pakaian dan model rambut tidak berpengaruh langsung terhadap kehidupan seluruh masyarakat. Sebagian masyarakat akan menganggap perubahan tersebut tidak begitu penting bagi kehidupannya. Hal ini dapat terlihat ketika tidak semua masyarakat mengikuti tren model rambut dan pakaian tersebut. Yang kedua, perubahan besar. Menurut Setiadi dan Kolib, perubahan besar merupakan perubahan yang memberi pengaruh luas pada masyarakat. Suatu perubahan disebut perubahan besar karena perubahan tersebut mampu membawa pengaruh dalam lembaga kemasyarakatan. Misalnya, hubungan kerja, sistem kepemilikan tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Saat ini, kepemilikan tanah di daerah perkotaan bukan sekedar sebagai harta kekayaan, melainkan menjadi sebuah properti. Kondisi tersebut terjadi karena tidak
ketidakseimbangan antara jumlah luas tanah dan tingkat kepadatan penduduk. Oleh karena itu, timbul lembaga-lembaga kemasyarakatan baru berkaitan dengan kerjasama antara pemilik tanah dan kontraktor dalam bisnis properti. Perubahan berdasarkan prosesnya. Yang pertama, perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan atau dikehendaki merupakan perubahan yang telah direncanakan melalui program-program tertentu. Perubahan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Contohnya, pendidikan. Pendidikan merupakan rencana besar pemerintah dalam melakukan perubahan sosial. Karena melalui pendidikan diharapkan generasi muda bangsa dapat membangun negara Indonesia menjadi lebih baik. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi tanpa perencanaan serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya, pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh merupakan bentuk perubahan sosial yang tidak direncanakan. Nah, jika kita amati, pemukiman kumuh merupakan dampak dari perubahan yang direncanakan, yaitu berkaitan dengan pembangunan di kota-kota besar. Ada yang bisa menjelaskan lebih lanjut? Komen di bawah sini ya. Perubahan berdasarkan sifat perubahannya. Yang pertama, perubahan struktural. Perubahan ini merupakan perubahan tatanan di dalam masyarakat maupun dalam suatu institusi. Contohnya, pemilihan ketua OSIS. Pada pemilihan ketua OSIS yang baru, tentu akan berpengaruh pada perubahan struktur keanggotaan, bahkan program kerja selama 1 tahun ke depan. Hal ini juga akan berpengaruh pada kondisi di lingkungan sekolah. Yang kedua, perubahan proses atau perubahan tidak mendasar. Perubahan proses merupakan perubahan terbatas yang disebut sebagai penyempurna dari perubahan sebelumnya. Contohnya, perubahan kurikulum dalam pendidikan. Ketika kurikulum masih dianggap lemah dan kurang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka kurikulum tersebut akan dikaji ulang sehingga muncul kurikulum baru dalam pendidikan. Oke, sahabat sosiologi, sampai di sini dulu materinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.